Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sudah siap semua ya? Kalau begitu, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Kali ini kita akan masuk pembahasan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, lalu diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Sebelum masuk pembahasan mengenai penyerbukan atau polinasi, kita harus tahu dulu mengenai bagian-bagian bunga, karena bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji. Perhatikan gambar berikut. Bagian-bagian bunga yang utama terdiri dari: pertama, ada kelopak bunga, berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian ada mahkota bunga, berfungsi untuk menarik perhatian serangga dari warnanya yang bervariasi. Lalu ada benang sari. Ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari dan di dalamnya terdapat serbuk sari. Terakhir, alat kelamin betina ada bakal biji, tangkai putik, dan putik. Nah, setelah kalian mengetahui bagian-bagian bunga, kita akan masuk pembahasan mengenai penyerbukan. Ada yang tahu penyerbukan itu apa? Ya, penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari dan putik, penyerbukan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Yang kedua, ada geitonogami, merupakan penyerbukan tetangga. Yang ketiga, ada alogami, yaitu penyerbukan silang. Dan terakhir ada hibridogami, artinya penyerbukan bastar. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan putik tadi sudah dibagi ya menjadi 4. Berikut gambarnya. Kalau penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi satu bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina lengkap ya. Misalnya bunga sepatu. Kemudian penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi, satu tumbuhan ada 2 bunga. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tapi berbeda tumbuhan. Terakhir, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang varietasnya beda. Autogami atau penyerbukan sendiri yaitu dalam satu bunga. Geitonogami atau penyerbukan tetangga dalam satu tumbuhan terdapat beberapa bunga. Selanjutnya hibridogami atau penyerbukan bastar antara bunga putih dan bunga kuning. Berbeda jenisnya ya. Dan terakhir ada alomogami atau senogami yaitu penyerbukan silang. Misalnya antara sesama bunga matahari. Penyerbukannya dibantu oleh serangga. Bunga matahari yang satu ke bunga matahari yang berada di tempat lain. Nah, proses penyerbukan pada tumbuhan ini melalui perantara. Perantara penyerbukan antara lain yang pertama ada anemogami. Anemo artinya angin dengan bantuan angin. Selanjutnya ada entomogami. Entomo artinya serangga. Lalu ada ornitogami, yaitu dengan bantuan burung.
Selanjutnya ada kiropterogami dengan bantuan kelelawar, dan terakhir ada antropogami. Artinya penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan yang dibantu dengan angin atau anemogami bisa dilihat pada gambar berikut prosesnya. Pertama, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Yang kedua, serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa oleh angin. Dan serbuk sari akan menempel pada putik bunga jagung. Ilustrasi penyerbukan dengan bantuan serangga atau entomogami yaitu serbuk sari menempel pada tubuh lebah saat lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu. Selanjutnya, lebah akan berpindah dari satu bunga ke bunga yang jenisnya sama. Lalu, serbuk sari yang tadi terbawa lebah menempel pada putik di bunga lain. Berikut proses penyerbukan yang dibantu oleh burung atau ornitogami. Contoh gambar pada proses penyerbukan yang dibantu dengan kelelawar atau kiropterogami. Berikut gambar terakhir dari proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Setelah proses penyerbukan, lanjut ke proses fertilisasi. Serbuk sari menempel di kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, serbuk sari ini terdiri dari inti generatif dan inti vegetatif. Sebelumnya, Ustazah akan menjabarkan bagian-bagian yang berperan dalam proses fertilisasi. Ada bakal buah, bakal biji, 3 sel antipoda, inti kandung lembaga sekunder, sel telur, dan 2 sel sinergit atau penjaga. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi 2. Kemudian inti vegetatif serbuk sari akan membimbing inti generatif menuju sel telur. Nah, kedua inti sel sperma ini masing-masing akan membuahi. Sel sperma yang pertama akan membuahi sel telur membentuk zigot. Sel sperma yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya yaitu proses penyebaran biji. Nah, perantara untuk menyebarkan biji ada beberapa macam, yaitu anemokori atau angin, hidrokori air, zookori hewan, dan antropokori manusia. Berikut merupakan contoh dari anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan gambar tersebut merupakan contoh dari hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Selanjutnya ada zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Nah, hewan-hewan yang berperan dalam penyebaran biji antara lain entomokori, serangga, kiropterokori, kelelawar, ornitokori, burung, dan mamokori, mamalia. Terakhir yaitu ada antropokori, merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses perkecambahan dimulai dari biji. Hal-hal yang dibutuhkan biji untuk berkecambah adalah air, udara, dan sinar matahari. Setiap biji memiliki embrio di dalamnya. Setelah mendapat nutrisi yang cukup, biji akan tumbuh dan berkecambah. Dari biji, nantinya akan tumbuh radikula, kemudian lama-kelamaan akan muncul plumula. Radikula akan membentuk sistem perakaran atau ke bawah, sementara plumula akan membentuk sistem batang atau ke atas. Wow, begitu kompleks sekali ya ciptaan Allah ini. Nah,
Proses perkembangbiakan generatif pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu biqazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Al-Hijr ayat 22. Semoga dapat dipahami ya penjelasan Ustazah mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Jangan lupa dicatat dan dibuat poin-poinnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.